Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru semuanya. Ketika kita mengajar di kelas, tentunya siswa itu memiliki gaya belajar yang menarik dan juga beragam. Ada yang bisa memahami materi dengan cara melihat gambar atau grafik, ada yang bisa memahami materi dengan cara mendengarkan penjelasan langsung dari guru, dan ada juga yang bisa memahami materi dengan cara mempraktikannya secara langsung. Nah, melihat beragamnya karakteristik gaya belajar siswa di kelas, tentunya hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai guru untuk mengajar di kelas. Gaya belajar sendiri pada umumnya terbagi menjadi 3 jenis. Seperti yang pertama ada visual, auditori, dan juga kinestetik. Nah, yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar ini merupakan gaya belajar yang lebih dominan pada indera penglihatan, yang mana siswa yang memiliki gaya belajar visual itu akan cenderung lebih paham pada materi yang berbentuk visual ataupun berbentuk gambar. Lalu yang kedua yaitu gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar yang lebih dominan pada indera pendengaran, yang mana siswa yang memiliki gaya belajar auditori akan cenderung lebih memahami materi yang disajikan secara auditori, atau misalnya siswa lebih memahami materi dengan cara mendengarkan penjelasan langsung dari guru ataupun teman sekelasnya. Nah, lalu yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini berbeda dari 2 gaya belajar sebelumnya, karena gaya belajar kinestetik itu cenderung lebih mengandalkan pada sentuhan dan juga pengalaman fisik, yang mana siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik ini cenderung lebih memahami materi dengan cara melakukan praktik secara langsung menggunakan alat peraga. Nah, dari penjelasan 3 gaya belajar tadi, tentunya kita sebagai guru harus memiliki strategi yang efektif untuk mengakomodasi 3 gaya belajar tersebut. Salah satu strategi yang efektif yang dapat diterapkan oleh kita sebagai guru, kita bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Jadi, diferensiasi itu merupakan pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakteristik siswa, yang mana pendekatan ini sangat ditekankan pada kurikulum merdeka, karena kurikulum merdeka itu memiliki prinsip merdeka belajar. Nah, 3 gaya belajar seperti visual, auditori, dan juga kinestetik itu bisa diakomodasi oleh diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Nah, lalu bagaimana sih cara menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas? Nah, untuk langkah pertama, Bapak Ibu harus mengidentifikasi gaya belajar siswa masing-masing yang ada di kelas. Nah, bisa dengan cara melakukan asesmen awal pembelajaran. Ini bisa dilakukan dengan cara memberikan angket untuk diisi oleh siswa, yang mana angket tersebut itu berisikan pernyataan atau pertanyaan yang menjurus pada gaya belajar pribadi siswa. Nah, lalu setelah itu Bapak Ibu harus mengklasifikasikan siswa ke dalam kelompok gaya belajar seperti kelompok visual, auditori, dan juga kinestetik. Nah, setelah mengklasifikasikan siswa, Bapak Ibu harus merancang sebuah materi atau bahan ajar yang didasarkan pada diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Misalnya pada materi ekosistem. Untuk kelompok visual, itu kontennya atau materinya diberikan materi dengan cara menonton video yang berisikan tentang bagaimana ekosistem yang ada di sawah. Kemudian untuk diferensiasi proses, itu bisa diberikan kegiatan mencocokkan makhluk hidup dan juga tak hidup di ekosistem sawah. Nah, lalu untuk diferensiasi produknya, siswa itu bisa diberikan tugas berupa membuat poster ataupun infografis tentang cara menjaga ekosistem sawah yang baik. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.